Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kepada para siswa sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran dengan bab 1 ruang lingkup biologi ya. Kita akan mempelajari biologi ya, mengamati kaitan biologi dengan kehidupan masa kini ya. Kemudian membaca teks yang berhubungan dengan biologi, ya. Kemudian mengamati tingkatan organisasi kehidupan ya. Kemudian menyebutkan cabang-cabang biologi ya. Kemudian mendiskusikan tentang manfaat biologi bagi kehidupan manusia, membaca karya tulis ilmiah sebagai bahan analisis tentang kerja seorang peneliti ya. Kemudian tentang aspek-aspek keselamatan kerja di laboratorium biologi ya. Kemudian mengenai bagaimana cara mendiskusikan tentang metode ilmiah, prinsip keselamatan kerja dalam percobaan sederhana, mengkomunikasikan hasil percobaan dan menyajikan data tentang permasalahan biologi ya. Ini yang perlu diketahui oleh para siswa. Pertama ya, ruang lingkup biologi ya. Dalam ruang lingkup biologi kita mengenal berbagai macam-macam aspek ya, ini ada yang diantaranya permasalahan biologi ya. Permasalahan biologi meliputi molekul, mungkin atom, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan biosfer ya. Itu permasalahan biologi ya. Nah, Anda perlu diketahui apa yang dimaksud dengan molekul. Molekul diantaranya adalah satuan unit terkecil pada makhluk hidup ya. Kemudian sel setingkat lebih tinggi dari molekul, sama satuan unit yang sangat terkecil bagi kehidupan ya. Kemudian jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, biosfer. Kemudian di sini ada cabang-cabang biologi ya. Cabang-cabang biologi berdasarkan objek studinya ya. Ada yang disebut dengan botani ya. Kemudian zoologi, mikrobiologi, mikologi seperti ilmu yang mempelajari tentang mikota atau jamur ya. Kemudian virologi atau virus ya. Kemudian berdasarkan tingkat organisasinya. Di antaranya ada sitologi, histologi, anatomi, morfologi, dan fisiologi ya. Kemudian berikutnya, manfaat mempelajari biologi. Satu, bagi kehidupan sendiri. Di antaranya kita memahami belajar biologi, tentu kita akan ingat kepada kita mewariskan mata air atau air mata ya. Kemudian yang kita pelajari dalam biologi, mungkin kita harus mewariskan kepada generasi yang akan datang bukan air mata tapi mata air. Bagaimana cara pengelolaan lingkungan yang baik bagi kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu mengenai faktor bagaimana kita memahami dan mempelajari faktor-faktor biotik seperti manusia, bagaimana hewan, tumbuhan, berbagai macam mikroorganisme, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita memahami dan mempelajari faktor-faktor abiotik, diantaranya adalah pemanfaatan
menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi yang hakiki yang diciptakan oleh Allah bagi semua umat makhluk hidup yang ada di dunia. Yang kedua, adanya tanah sebagai sumber daya alam abiotik yang boleh dapat dikatakan dapat diperbaharui apabila keadaan sudah rusak atau ini bisa diperbaharui menjadi sumber daya alam abiotik yang baru atau yang produktif kembali, ya. Di antaranya tanah sebagai pondasi, fondamen, sebagai tempat berdirinya semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk yang lainnya itu. Yang ketiga umpamanya angin, suhu, kelembaban, topografi, air, ya, kemudian bioma dan biosfer itu termasuk ke dalam unsur-unsur abiotik. Maka di dalam mempelajari biologi antara faktor biotik makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai macam mikroorganisme sangat berinteraksi, sangat berhubungan, sangat bersimbiosis dengan faktor-faktor abiotik. Di antaranya adalah sinar matahari sebagai sumber energi yang hakiki, tanah sebagai pondasi, fondamen bagi semua makhluk hidup, kemudian air sebagai sumber yang pada umumnya makhluk hidup sangat membutuhkan air bagi kehidupan dan kelangsungan hidup selamanya. Itu diantaranya, ya. Kemudian angin, udara, oksigen sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis, yaitu bagi makhluk hidup ada yang membutuhkan O2 oksigen dan karbon dioksida. Maka yang ketiga umpamanya topografi, kemudian kelembaban, kemudian suhu, ya, kemudian bioma dan biosfer. Jadi sangat berhubungan antara faktor biotik dengan abiotik, ya. Kemudian bagi lingkungan, bahwa biologi mempelajari bagaimana cara memperhatikan lingkungan dengan ilmu sanitasi, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sangat berperan bagi kelangsungan hidup. Di antaranya harus higien, ya, harus bersih dari berbagai macam kotoran, polusi ataupun udaranya. Kemudian bagi di masa yang akan datang, sumber daya alam atau lingkungan atau makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah sebagai warisan nenek moyang kita, sebagai kelanjutan daripada ini, bahwa kehidupan yang sekarang adalah pinjaman dari generasi yang akan datang. Maka kita perlu menjaga kelestarian daripada lingkungan. Di antaranya kita harus menjaga, bila perlu kita pakai, bila tidak perlu maka biarkan untuk generasi yang akan datang. Karena segala sumber kehidupan yang sekarang adalah sebagai pinjaman dari generasi yang akan datang, ya. Kemudian yang keempat, metode ilmiah. Metode ilmiah terdiri dari berbagai macam. Satu diantaranya observasi masalah, ya. Observasi masalah. Kita berjalan kemudian melihat sesuatu, kemudian kita pikirkan apa yang terjadi pada kehidupan itu, maka kita akan timbul ada masalah yang harus dibahas secara cermat, secara rasio, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian berikutnya setelah observasi masalah, kemudian yang berikutnya adalah hipotesis. Kemudian setelah hipotesis mengumpulkan data-data, kemudian kita mengadakan praktikan atau mengadakan eksperimen percobaan. Dalam percobaan itu kita perlu seteliti mungkin, seefektif, seefisien mungkin bagaimana pengelolaan eksperimen dengan benar. Karena kalau
eksperimen itu harus betul-betul yakin dan harus betul-betul benar dalam penyelesaiannya. Kemudian setelah umpamanya eksperimen itu berhasil, kita akan menarik kesimpulan. Dari menarik kesimpulan, maka kita akan menghasilkan penelitian yang betul dan bermanfaatnya. Kemudian berikutnya adalah keselamatan kerja dalam laboratorium. Kita melakukan praktikan di dalam laboratorium, ya. Kita harus memperhatikan berbagai apa istilahnya itu tata tertib dalam praktikum. Di antaranya adalah perlakuan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan, ya, dalam digunakan. Kita tahu bahwa alat-alat laboratorium itu sangat beraneka ragam, kemudian bahan-bahannya juga sangat banyak sekali, maka kita harus menguasai apa istilahnya itu teori-teori bagaimana cara melaksanakan praktikum di laboratorium, ya. Kemudian berikutnya mengetahui nama-nama daripada bahan-bahan kimia atau simbol-simbol bahan tersebut. Umpamanya M magnesium, N natrium, K kalium, Cl klorom, kemudian umpamanya Ze seng, kemudian kalium, magnesium, fosfor, kemudian berikutnya. Kemudian kita dalam melaksanakan praktikum tidak tutup kemungkinan mungkin ada bahan-bahan yang dapat menimbulkan apa istilahnya itu kecelakaan atau apapun, maka kita harus disediakan dalam laboratorium yaitu PPPK, yaitu sebagai bahan untuk pertolongan pertama dalam kecelakaan. Apabila ini, maka dalam tata tertib praktikum itu perlu kita laksanakan. Nah, ini untuk siswa, Bapak menyuruh kepada siswa, ya, bagaimana umpamanya ini tugas yang pertama adalah siswa mengetahui, ya, tabel-tabel ruang lingkup di bawah ini, ya, ruang lingkup tabel di bawah ini, ya. Kemudian, ya, ada yang disebut dengan permasalahan biologi. Permasalahan biologi itu terdiri dari apa saja, kemudian cabang-cabang biologi, kemudian cabang-cabang biologi disebutkan beserta artinya, kemudian manfaat kita mempelajari biologi, ya. Maka kemudian metode ilmiah dan keselamatan kerja ini harus dikuasai sepenuhnya oleh siswa supaya siswa berhasil dalam mempelajari biologinya. Kemudian berikutnya adalah permasalahan biologi. Dalam permasalahan biologi, siswa mengamati tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan itu diawali biasa dari yang sangat terkecil sekali. Ada yang disebut dengan satu atom. Atom adalah satuan unit yang paling terkecil sebagai bahan makhluk hidup. Setelah atom kemudian molekul, ya. Setelah molekul kemudian protoplasma, bahan cairan makhluk hidup, ya. Setelah protoplasma kemudian sel, satuan unit terkecil, ya. Setelah satuan unit terkecil, sel menuju ke jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki apa istilahnya fungsi tertentu. Setelah kemudian ke jaringan, ke sistem jaringan, ya. Kemudian setelah sistem jaringan menuju ke organ, ya. Organ adalah kumpulan daripada satuan-satuan atau jaringan-jaringan yang menempati dan memiliki fungsi yang tertentu, ya. Kemudian berikutnya adalah sistem organ, ya. Kemudian setelah sistem organ kemudian individu. Individu adalah satuan unit makhluk tunggal atau satuan makhluk tunggal. Contoh, seorang manusia, sebutir telur, seekor kucing, itu adalah individu.
individu. Setelah individu kemudian populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis atau satu spesies ya. Setelah populasi kemudian komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai macam populasi-populasi yang menepati tertentu ya. Setelah populasi, komunitas, kemudian ekosistem. Ekosistem adalah satuan kumpulan dari berbagai macam populasi atau komunitas yang menempati daerah tertentu ya. Setelah ekosistem kemudian bioma. Bioma satuan kumpulan makhluk-makhluk hidup yang terdiri dari berbagai macam hewan darat ya, seperti manusia, tumbuhan ataupun hewan. Itu disebut bioma, satuan unit yang satuan kehidupan di daratan ya. Setelah itu kemudian biosfer. Biosfer adalah satu kesatuan daratan, perairan ditambah dengan udara. Itulah yang dimaksud dengan permasalahan biologi mengamati tingkatan organisasi kehidupan. Jadi saya ulangi, mengamati tingkatan organisasi kehidupan itu terdiri dari atom ya, kemudian molekul, kemudian protoplasma ya, kemudian sel, kemudian jaringan, kemudian sistem jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, kemudian individu, kemudian populasi, kemudian komunitas, dan kemudian ekosistem. Setelah ekosistem bioma, setelah bioma biosfer. Nah, itu yang dikatakan tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan ya. Kemudian cabang-cabang biologi ya, cabang-cabang biologi itu sangat banyak ya, di antaranya ya. Jadi bahwa biologi adalah ilmu murni, ilmu murni. Kemudian dibantu oleh cabang-cabang biologi untuk mempelajari, mengamati, lebih mudah dalam mempelajari biologi. Contoh umpamanya cabang biologi ada yang disebut dengan higien. Higien adalah satuan unit yang sangat higien adalah satuan ilmu yang mempelajari tentang kesehatan tubuh ya. Jadi kita perlu tiap pagi atau tiap sore selamanya kita harus membersihkan badan ya. Yang kedua sanitasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kesehatan lingkungan. Jadi kita harus satu irama ya. Badan kita bersih, pakaian kita bersih, kemudian lingkungan tempat tinggal pun harus bersih. Itu yang dikatakan higien dan sanitasi ya. Kemudian yang berikutnya cabang biologi, botani, ilmu yang mempelajari tentang dunia tumbuhan. Kemudian zoologi, mempelajari tentang hewan ya. Kemudian sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel ya. Kemudian histologi, mempelajari tentang sistem jaringan, histologi. Kemudian embriologi, ilmu yang mempelajari tentang embrio atau bakal makhluk baru ya. Kemudian paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang benda-benda purbakala ya. Kemudian apalagi mikologi, ilmu yang mempelajari tentang mikota atau jamur ya. Kemudian virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus, virion atau cairan berlendir, cairan yang bukan makhluk hidup dan bukan benda mati, tapi virus adalah bagaimana keadaan tempat hidupnya. Bila virus diam pada tempat makhluk hidup, maka virus seolah-olah akan
seperti makhluk hidup ya, karena memiliki protein ya, memiliki protein. Virus dapat dikatakan makhluk hidup pada makhluk hidup karena dapat bertambah banyak, dapat berkembang biak dan dapat menimbulkan penyakit ya. Sedangkan virus bila ada pada benda mati akan seperti benda mati juga karena akan membentuk seperti kristal, tidak bertambah banyak, tidak berkembang biak dan tidak dapat menimbulkan penyakit ya. Itu dalam cabang-cabang biologi. Jadi cabang biologi itu sangat banyak, saya ulangi ya. Ada yang disebut dengan botani, ilmu yang mempelajari tumbuhan; zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan; paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang benda-benda purbakala atau benda-benda fosil; sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel; histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh; paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang benda-benda purbakala atau fosil. Kemudian ada lagi yang disebut higien, ilmu yang mempelajari tentang kesehatan tubuh. Kemudian sanitasi, ilmu yang mempelajari tentang kesehatan lingkungan ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan entomologi, ilmu yang mempelajari tentang, silahkan apa entomologi, silahkan oleh siswa sendiri apa yang dimaksud dengan entomologi ya, yaitu diantaranya ada ya. Nah itu dalam belajar Bapak mengenai biologi tentang ruang lingkup, kemudian tentang apa istilahnya itu permasalahan biologi, cabang-cabang biologi ya, itu diantaranya permasalahan biologi, cabang-cabang biologi ya. Kemudian berikutnya adalah manfaat mempelajari biologi ya. Dalam mempelajari biologi kita akan mendapatkan apa istilahnya itu ilmu pengetahuan yang sangat luas, sangat berguna karena kita akan mempelajari sekaligus makhluk-makhluk hidup ya, dari mulai makhluk uniseluler sampai kepada makhluk hidup multiseluler ya. Ya, makhluk hidup yang mikroskopis sampai kepada makhluk hidup yang makroskopis ya. Ya, itu diantaranya ya. Kemudian berikutnya dalam manfaat kita mempelajari biologi dikenal dengan nama istilahnya itu biologi adalah sebagai ilmu yang dapat mengetahui kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang ya. Itu diantaranya ya. Ya. Kemudian ada tugas dari Bapak ya, ini carilah informasi berbagai macam sumber ya, termasuk di internet atau tentang permasalahan objek biologi, contoh tentang bagaimana menangani wabah penyakit virus COVID-19 ya. Kemudian yang kedua, buatlah laporan ilmiah dari hasil kegiatan tersebut ya, yang dilengkapi dengan penyajian konkret ya. Kemudian lakukan penalaran logis dari peristiwa-peristiwa tersebut ya. Kemudian kumpulkan laporan tersebut pada Bapak atau Ibu guru nanti ya. Itu diantaranya ya. Sekian pembelajaran biologi dari Bapak. Kemudian kita terus belajar di rumah ya, dengan sistem daring ya. Kemudian kita jaga kesehatan, kita sering cuci tangan, kita beribadah kepada Allah. Semoga penyakit yang ada sekarang itu oleh Allah Subhanahu wa taala cepat dihilangkan, dan kita akan belajar sekolah seperti biasa kembali, seperti masa-masa lalu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.